Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى يوم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta nikmat ihsan dan iman, yang mana kita dapat berhadir pada kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kajian tafsir Al-Quran yang berjudul Ramadan Meminta Melanjutkan Ketakwaan, Quran Surah Al-A'raf ayat 96, yang akan dibawakan oleh Ustaz Rizal Pansuri, tempat tanggal lahir Tamban 14 Mei 1992, alamat beliau Murabi Asrama 4 Putra, nomor HP 0823 54 807477. Riwayat pendidikan S1 Tafsir Hadis UIN Antasari Banjarmasin. Baik, untuk pembukaan pada kajian tafsir pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz Rizal Pansuri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina ulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat kesehatan, waktu yang lapang untuk belajar, kenikmatan di dalam majelis belajar bersama, apalagi yang kita pelajari bersama ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita semakin berkah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun termasuk hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para kerabat, para sahabat, para pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96
97, 98 dan 99. Sampai sana kita ya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Biasanya sampai jam 8 ya, sampai 10.30 lah. Kalau kena lebih ya. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar di surah Al-A'raf dari ayat 96. Di ayat 96 ini sampai dengan ayat 99 Allah menyampaikan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita dengan orang-orang yang sebelum kita. Ya, diawali dengan walau anna ahlal qura amanu. Di sini Allah memulai ayatnya dengan kata walau, artinya jaka, jadi ada jaka. Lain jaka parut, jaka tingkir, lain bang jaka amun ya, cakaknya ya juga. Nah, walau seandainya anna ahlal qura amanu, suatu penduduk, taruhlah misalnya apa, penduduk Konoha, amanu beriman. Jakayana satu kampung tadi beriman, ya, satu negeri. Karena bahasa qura ini berasal dari kata qaryah. Kalau qaryah dalam bahasa Arab itu kampung, tapi kalau dalam Al-Quran qura atau qaryah itu negeri, ya, negeri lebih luas lagi. Kalau bahasa lainnya itu baladun, al-balad ya, atau baldatun. Nah, itu negeri. Biasanya di dalam Al-Quran qura itu lebih qaryah, lebih mengarah kepada suatu perkumpulan. Nah, banyak di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang qaryah. Misalnya suatu kaum itu juga disebut dengan qaryah. Jika buahnya tadi beriman, wattaqau, lawan bertakwa. Karena iman lawan takwa itu pasti berdampingan. Kadang mau iman lawan takwa itu berpisah. Pasti yang namanya orang itu beriman, dia akan bertakwa, dan orang yang bertakwa dia juga akan beriman. Sudah pasti. Ya. Nah, la fatahna alaihim, maka sungguh akan kami bukakan alaihim bagi mereka barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi berkah dari langit dan bumi. Beda berkah langit, daun bumi itu beda. Nah, nanti kita sama-sama belajar ketika tafsirnya. Kita masih dalam artinya dulu. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan, mengaramputi. Ya dusta ya. Ngarang jaka tadi bang, jakanya buatnya tadi beriman, tapi yang ngarang kali beriman, yang mendustai, ingkar. Mereka ingkar. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kata Allah, kami, kalau bahasanya akhadha itu mengambil, tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an akhadha ya'khudhu, di sini akhadnahum, kami siksa. Kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan.
Kemudian di ayat berikutnya Allah sambung lagi, afamina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka akan aman dengan keingkaran tadi? Nah, bahwasanya mereka akan didatangkan azab. Ayyatiyahum ba'suna bayatan. Bayatan itu malam. Bahasanya bayatan itu rumah, baitun, rumah. Tapi di dalam Al-Quran di sini, di ayat ini berarti sebagai malam, lail. Wahum naimun, dan mereka dalam keadaan tidur, teguring ya Allah. Nah, tapi di dalam ayat ini itu adalah harful istifham, huruf istifham yang berarti pertanyaan, apakah? Nah, apakah mereka akan aman? Ini merupakan suatu pertanyaan, tetapi mafhumnya yang dimaksudnya adalah lil ingkar. Apa lil ingkar itu? Bertolak belakang dengan pernyataan. Tadi ditanyakan apakah mereka aman, maka sebaliknya mereka sebenarnya tidak aman. Nah, kemudian di ayat berikutnya juga Allah mengawali ayatnya dengan huruf istifham, apakah atau hal, atau hal sama. Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Kalau tadi malam, kalau di sini apakah mereka aman didatangkan azab pada siang hari, duha ya, duha wa hum yal'abun, dan pada malam itu mereka sedang bermain-main. Ini bahasa kekanak-kanakan ya, bermainan masih. Kalau bahasa orang tuanya sibuk begawi, sibuk belajar, sibuk ya apa-apa selain bermain. Kemudian afa aminu makarallah. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah tutup dengan afa aminu makarallah. Apakah mereka akan aman dengan tipu dayanya Allah? Ya, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang aman dari tipu dayanya Allah melainkan orang-orang yang merugi. Hanya orang-orang merugi yang aman. Nah, tapi kalau kita pahamkan secara bahasanya saja, ini kita akan susah. Maka akan ada kesalahpahaman. Nanti kita jelaskan di dalam tafsirnya. Nah, ini 4 ayatnya, ayat 96, 97, 98, 99. Ada 4 ayat yang membicarakan yang sangat berkaitan tentang azab bagi orang yang tidak beriman. Nah, walau anna ahlal qura amanu, kita masuk kepada tafsirnya. Yaitu walau anna ahla tilkal qura, jika seandainya penduduk negeri atau suatu kampung itu beriman. Artinya di sini apa? Di sini artinya sekampungan kada yang berimannya, sekampungan kada yang percayanya ya lawan Allah lawan Rasulullah. Mereka semuanya ingkar. Wala kadzabu wa uhliku. Tetapi sedangkan mereka tadi mendustakan. Mereka mendustakan ya Allah dan Rasulnya. Kemudian jika seandainya wattaqau al-kufra wal ma'asi, jika seandainya mereka menghindari perbuatan kufur dan perbuatan maksiat, yang ngarannya kufur itu ada beberapa jenis. Ada kufur ingkari. Kufur ingkari itu kada percaya lawan Allah. Apa saja yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah, ini kada percaya. Bila kada masuk akal, kada percaya, itu termasuk kufur. Ya. Kemudian kufur yang kedua itu ada kufur nikmat. Nah, kufur nikmat ini diberikan nikmat, diberikan sehat, malah sehatnya untuk maksiat. Diberikan mata, malah matanya untuk maksiat. Diberikan kaki, malah menuju ke tempat yang maksiat. Nah, pas gilirannya garing, hanya ingat sudah sehat, berkulit pulang. Nah, ini mau ulu-ulu karena ya.
Sama aja kayak seorang tuh ya Allah, misalnya yang apa, misal beisian anak garing, disayangi benar, sudah ampihnya garing, pukuli ulang, karena garing disayangi ulang, kenapa sih sehat, iya ulang dihantami ulang. Nah ini termasuk orang yang berakal, diisi akal, tapi kan dipakai. Lahum qulubun la ya'qiluna biha, mempunyai hati tapi hatinya kada terpakai. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, diisi mata tapi kada dipakai. Oh isi mata ya, ulun pakai terus ya, ujur tapi maksudnya dipakai kesan apa? Mata melihat apa gerak? Melihat binian terus. Karena lakian ujian dari binian apa? Melihat di baju terus, perhiasan terus, bungasnya cincinnya, bagusnya bajunya, aku harus nukar juga, aku harus diisi juga. Karena di situ ujian binian. Ya kadang kau disamakan binian melihat lakian biasa aja, lakian melihat binian, luar biasa. Mengkau belewas ya, binian kada awak. Mungkin ada percaya bilanya sudah kawin tuh, coba aja belelawasan melihat di mata, pasti binian tuh langsung berjauhnya. Karena rancak lagi non bini rancangnya, bini juga kertahannya, seorang tahan, karena nikmat seorang ada di sana. Ya nikmat bagi laki-laki paling besar itu di sana. Sedangkan binian ada di situ, di mana? Di perhiasan. Banyak diisi cincin, niatnya aja tangan lakian non binian tuh banyak mana cincin, niatnya aja di gulu siapa yang ada bakalung, lakian ke binian enggak. Bila lakian bakalung-kalung berarti menyerupai binian, bila lakian bunil-bunil menyerupai binian, betindik-tindik juga di telinga umpati binian, kada usah bagian di mana sekilo ulang gitu lah, berpanjang telinga. Nah jadi letaknya nikmat lakian non binian itu beda, kada sama. Jadi yang lakian jangan sampai menyalahkan binian, karena binian menyukai perhiasan, dan binian pun jangan menyalahkan lakian kalau misalnya banyak barang bagus berhamburan. Disuruh jaga mata ya, tapi seorang kada menjaga jualan barang seorang. Ya, banyak itu nah. Di lampu merah rajin hendak melihat ke muka cilingan, melihat ke kanan pulang cilingan ada pula, melihat ke kiri iya juga, di belakang pulang hendak ke belakang melihat, kada melihat pulang berjalan ke belakang ke muka itu nah. Sarap bersalah melihat ke atas ya pulang, kada tahu pulang jalan. Sarap alih tadi, sarap alih berataan ada bilangan cilingan ini, amun kada di cilingan banyak benar kentaki yang malah berhamburan. Paha ayam gratis, paha ayam. Ketujuh benar rajin orang tuh mau kayakan, terasanya tuh persepsinya jadi mau kayakan itu awakku ini putih lah ujar, awakku ini putih lah. Nah makanya aku mau kayakan mon paha ya. Giliran dijapai orang gila ada apapun juga. Suruh si orang gila menjapai pas sarek tuh ya. Seorang juga mau kayakan. Nah jadi bagus benar sudah agama kita ini melajari supaya apa? Lakiannya jaga mata, di samping lakian yang jaga mata, biniannya jaga pakaiannya. Nah jadi sama, jangan misalnya lakiannya disuruh jaga mata tapi biniannya berhamburan tadi. Nah kayak itu. Kemudian biniannya bang, biniannya juga, biniannya jaga pandangan juga. Dari apa? Dari perhiasan-perhiasan yang berlebihan. Ya, makanya jangan ketujuh berai lawan kawan, hati-hati. Oh ya apa aja, bilang jempo, ngasel ya. Aku diberi ayam koam ya. Wah, lalunya hendak juga.
termotivasi gara-gara seorang, termotivasi untuk maksiat. Naudzubillah, hati-hati. Jadi kalau berbicara masalah dunia itu kada usah berlebih-lebihan. Kalau masalah akhirat kan berlebih-lebihan kada apa-apa. Kenapa? Karena dalam bentuk motivasi. Inya termotivasi kayaknya untuk beramal, pian tak umpat juga. Karena kita kada tahu, belum tentu dakwah atau mengajar kayak ini nih, ini membuat pian termotivasi, belum tentu. Ada yang kuringnya kan. Nah, ada juga yang asal hadir aja. Tapi ada juga yang orang berpandiran biasa-biasa aja, malah itu yang lebih memberikan hidayah, memberikan dampak yang lebih positif. Kadang tuh ada yang kayak itu. Jadi kata kau juga diremehkan tuh dakwah tuh kadang mesti yang harus kayak ini ya. Pasti ada juga yang pas kita berpandiran lawan kawan. Nah itu tadi membicarakan dunia yang berlebih-lebihan seadanya. Tapi kalau berbicara masalah akhirat, kalau bisa dilebihkan silakan untuk memotivasi kawan pian. Nah, kemudian la fatahna alaihim. Nih, kalau beriman tadi, kalau dia bertakwa, la fatahna alaihim. Ini Allah bersumpah dengan kata la. La di sini artinya sumpah. Kalau la artinya kada. Makanya pian bilanya mengaji salah panjang pendek artinya salah. Misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Maka jadi terbuka pian keberkahan. Tapi kalau misalnya dibaca la fatahna alaihim, la fatahna, sungguh jadinya, sungguh akan kami buka, kata Allah. Apa yang dibuka? Barakatim minas samai wal ardi. Nah, lawassa'na, la fatahna itu makna lainnya lawassa'na, akan kami luaskan. Apa yang diluaskan? Abwaabas sama, pintu langit, wal ardi, ya, pintu langit dan bumi. Lawassa'na alaihimul khair, akan kami luaskan kebaikan, ya, min kulli kanibin, dari segala arah, dari segala penjuru. Makanya bilanya orang beriman, orang yang bertakwa, urusan lancar terus. Kenapa? Modelnya tuh biasa-biasa aja seorang tuh, kayak ada aja yang membantu. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa juga, ada juga yang berhimmat sudah sampai memberi tips, ya, sampai gratifikasi kan orang tuh. Nah, itu masih yang ngalih. Kamu kada kau aja naik jabatan namun kada menyongkok ya. Nah, ini orang-orang yang kada beriman non bertakwa. Tapi kalau orang yang beriman non bertakwa, iya lanjut aja, mengikuti arah, mengikuti jalur. Lulus kadang-kadang bila lulus keberkahan dari Allah, bila kada lulus berarti itu yang terbaik. Bisa jadi kalau aku lulus ya kan aku jadi maksiat, bisa jadi kalau aku lulus misalnya kan aku kufur nikmat, ya. Tapi kalau orang yang kada beriman tadi, kada kawa kada kan kada kawa lulus PNS ya dulu, ya lah dulu kamu kada kawa lulus PNS, kamu kada menyogok lawan bapak deh kan, timbul menyogok jadinya. Nah, ini ada lagi, ya, berganti Bang Yuda P3K. Jadi ada lagi menyokok PNS, ya ada P3K ya. Ya. Nah jadi kadada lagi urusannya itu, wah ya nyata dan nang lulus nih orang dalamnya ya. Kalau pian beriman lawan bertakwa, yakin lulus, ya yakin lulus. Kalau nya kada lulus bang ya apa ya? Berarti pian masih kurang yakin. Kalau ternyata ulun sudah yakin ya, tapi kada lulus ya, itu yang terbaik. Bisa jadi di lingkungan itu kada baik pesan pian. Oh ya ulun harus pegawai di situ ya. Nah berarti karena pian masih bergantung dengan gawian, bergantung dengan dunia, sehingga keimanan, keyakinan pian kurang kepada Allah. Pian lihat aja, ayam itu pegawai lah, ayam itu begaji lah. Ayam ya, kadang-kadang, tapi lihatinya sekali beranak banyak kalau sekali beranak tuh ayam banyak kan. Nah sekali beranak ada nang 10, ada nang 12, ada juga nang tiap hari bahin talu. Ya, adalah nang inya tuh mati kelaparan ya dan ada aja rezekinya, ada aja udah yakin juga kita, apalagi kita
Ya, begawi ya, begawi, bekerja ya, belajar ya. Ujar Imam Malik, kita cukup nih, kita cukup mengambil tugas kita. Tugas kita saat ini apa? Buantian mahasiswa. Tugas mahasiswa apa? Belajar. Cukup belajar. Insya Allah rezeki Allah yang nanggung. Tugas kita saat ini apa? Mengajar. Mengajar aja, kada usah ke yang lain. Dapat aja kena. Walau kada disuruhnya orang banyak ya kalau disuruhnya orang banyak, kau pintaran bilang, orang puasaan ya, ini menyuruhnya banyak, orang ini nyata ya kata. Nah, habis itu ada saat itu tugasnya berjualan aja, kada usah yang lain. Amun mengingkat berjualan beikar aja orang yang mengurangi timbangan itu lain pulang tugasnya. Itu bukan tugas seorang penjual yang baik. Tugas seorang penjual yang baik apa? Bertransaksi yang baik sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah. Itu jalani aja, ada aja rezekinya. Nah, ibaratnya itu aja kita tuh cukup mengambil tugas kita saat itu. Ya, kalau ulun berkisah dulu nah. Salawas ulun kuliah dari awal sampai lulus pernah diberi kuitan duit 2 kali ya. 2 kali. Pertama pas hendak mendaftar, kenapa jadi diberi? Karena tulak ongkos gesan ke taksi. Ya, mulai kandangan ke sini. Nah, waktu itu bertaksi masih 20.000. Wayanya sudah 50-an, 60 kayaknya. Bisa lebih ya, 20.000 lo bertaksi mulai kandangan ke sini. Habis itu gini, masih ingat di Sangwainya berapa ya? 125.000 di Sangwai. Itu paling banyak. Sesudahnya semester 4 kalau ada salah, itu hanya pernah pulang di Sangwai sekali, pulang 27.000. Kau aja hidup sampai ini gitu lah. Kau aja hidup sampai ini, makan kayak orang juga, makan nasi iya juga, bersayur iya juga, walaupun iwaknya pintul, karena dulu kan masih 500 gitu nah, wah ini kan 1.000-an ya lah, aduh ya timbul ya kacar ya, karena dulu di belakang nyaman gitu nah, di belakangnya kan berbuka, jadi ada empek-empek tuh nah, empek-empek bergulung lawan hentalo, wah itu 500 cukup itu jadi guak. Nah itu aja kuahnya apa? Tomatnya. Nah nasi, alhamdulillah kau aja kayak ini. Nah makanan lo kayak itu aja hari. Lagi kuliah, ingat ya. Terus ya dari mana pulang dapat rezekinya ada aja. Timbul kena. Dahulu pernah mewakili akan LPPG lomba tahfiz di Jogja, kalau ada siap di Jogja dulu di UIN Suka. Padahal seorang lain organisasi LPPG, tapi 4 gitu nah. Tapi 4 jadinya lomba 4 mewakiliakan karena dahulu kekurangan. Jadi seorang 4 mewakiliakan. Nah itu yang membawa seorang awam merasi pesawat ya gratis. Enggak, ada juga gitu nah, dapat uang sakonya. Alhamdulillah. Karena di manakah pulang ada lomba? Iya pulang. Nah di situ seorang rezekinya ada aja. Wah ulun aja kada kayak pian ya. Kada bisa keahlian kayak pian ya. Oh siapa tahu pian ada keahlian mempren ya. Kau aja juga. Jadi pokoknya ada aja tuh nah, ada aja pokoknya fokus aja belajar. Ada aja jalurnya karena siapa tahu orang minta ulahkan makalah. Minta susunkan skripsi ya. Ada juga ya, gencang juga ya. Jadi sampai kawan tuh nah, dikira dahulu tuh mengumpulkan file skripsi itu kesan apa itu nah, sekalinya kesan dieditnya dijualnya. Ya, ada juga kayak itu. Sebutin skripsi malaran 3 juta. Dahulu kan 3 juta lumayan gitu nah. Wah ini kan lumayan aja. Kantong mahasiswa saya itu kencang benar ya. Asesukih bang. Nah, belum gena rezeki di lainnya, apalagi bulan puasa kita kada penyala kompor di dapur, bermodal ke masjid ya, banyak masjid takwa banyak aja,
Sehari itu 1000 bungkus orang menyediakan ini mesin takwa. Oh banyak, cukup ya. Bahaya. Yang nasi bungkus sebenarnya ya. Tidak apa-apa. Yang penting menu-menunya beda. Kada tahu menunya ya. Sarah ya lagi kada usah makan gitu. Di mana-mana gitu nah ada aja. Di musola ada juga, apalagi yang di Banjar banyak ya. Jadi masalah makan kok kada usah terlalu dipikirkan. Ya, bilanya ada makanan makan, bilanya kada ada nyari cari, jangan contan, kada ada biasanya contan. Nah ini pikiran-pikiran orang yang merugi. Nah, jadi akan Allah buka keberkahan langit dan bumi. Apa itu keberkahan langit? Barakatis sama waqila, ada yang berpendapat barakatus samai al-matar, keberkahan langit itu hujan. Mau hujan itu mulai garingnya ya, hujan itu mulai banjirnya jalan berkah itu ya. Nah lain pemahamannya, maksudnya barakatus samai al-mataru, berkah keberkahan langit itu adalah hujan, karena hujan inilah yang nantinya mendatangkan keberkahan bumi. Apa itu keberkahan bumi? Barakatul ardi as-samaru, buah-buahan. Jakanya kada ada banyak hujan, kada kawa ya, kada kawa tumbuh. Karena ada yang perlu air, ada juga tumbuhan yang kada perlu air. Tapi hampir semuanya, hampir semua tumbuhan itu memerlukan air. Bahkan di dalam Al-Quran lebih ditegaskan lagi, kullu syai', semuanya ya, hayyun, semuanya hidup itu minal ma, wa ja'alna minal ma'i kulla syai' hayy, dan kami jadikan segala sesuatu itu hidup dari air. Kita ingin hidup dari air ya Pak? Dari air juga kita. Cuma airnya tuh kada ada orang berjualan. Kada ada di pasaran ya dana. Ya. Di diri abah kita ya. Nah, jadi di diri masing-masing untuk banyunya. Kita ini dari banyu ya. Nah, jadi semuanya itu dari banyu. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Dustanya ya kada percayanya lawan Allah. Nah, maka dari itulah, karena mereka mendustakan ar-rusula, walakin kazzabur rusula fa'aqabnahum bil halaki bisu'i kasbihim. Karena itulah kami iqab mereka, kami siksa mereka, kami hukum mereka dengan kehancuran. Disebabkan apa? Keburukan akhlaknya, keburukan perbuatannya. Ya. Nah, orang yang seperti ini apakah mereka akan aman? Ya, hal amana haula'il mukadzibun, apakah orang-orang yang mendustakan itu aman? Ayyatiyahum azabuna lailan wa hum naimuna ghafilun anhu, azab kami datang pada malam hari sedangkan mereka dalam keadaan terlelap tidur dan mereka lalai. Ya. Ini nang ngalihnya ini bilanya pas malam-malam pun datang azab. Tapi kada semua bencana alam itu dikatakan azab. Ya, kada semuanya. Bahkan hal yang seperti itu merupakan respon Allah terhadap perbuatan manusia. Jadi bencana-bencana alam itu adalah respon Allah terhadap perbuatan manusia pada saat itu. Kita sebagai manusia yang tidak ditimpakan Allah dengan musibah itu, jangan kita katakan kita yang aman, kita yang kada diazab. Orang yang kena musibah itu yang kena azab, jangan. Tuh ya karena azab ya karenanya maksiat ya. Tuh karena azab karena kampung itu kampung maksiat. Itu diturunkan Allah bala karena buahnya maksiat, terus kufur lawan Allah. Nah, coba kayak kami ini beriman. Nah, ini kada orang beriman kada kayak itu. Ya, orang yang beriman kada kayak itu. Bahkan
bahkan orang yang ditimpa musibah itu bisa jadi mereka yang disayangi Allah. Ya, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi kita harus memelihara diri kita. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzi, dari ujian atau cobaan yang mana azab itu tidak hanya la yusibanna alladziina zalamu minkum, tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim saja. Bisa jadi orang yang beriman di sana kena azab juga. Jadi sungguh zalim lagi, terlebih zalim lagi orang yang mengatakan yang mendapatkan musibah itu kena azab. Jangan. Ada nih misalnya suatu kelompok A, kelompok B. Yang kelompok B ini mendapatkan azab, mendapatkan musibah. Misalnya musibahnya longsor atau gempa. Lalu yang A ini menyambati, penduduk buah maksiat saja tuh jadi kena azab. Kadang ya tidak seperti itu. Tetapi Allah menurunkan azab ke kelompok ini karena Allah sayang. Justru Allah sayang supaya menyadarkan, ingati, beringat. Makanya di dalam ayat yang lain itu apa? La'allahum yarji'un. Zaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya mereka bertaubat. Justru yang itu bisa lebih disayangi oleh Allah daripada kelompok A tadi. Nah makanya kadang-kala kita hukumkan, kita kadang-kala menjudge orang yang mendapatkan musibah itu adalah dapat azab dari Allah. Terus kayak apa halnya kita dulu yang semalam banjir semingguan, 2 minggu nih, yang hanyar-hanyar ini yang pulang di hulu sungai, di kandangan Barabai ya, banjir. Apakah buannya itu karena azab dari Allah? Ada, belum tentu. Karena bisa jadi Allah sayang kepada mereka, Allah menurunkan banjir untuk kembali menyadarkan orang-orang di sana, beringat jangan terlalu karok, beringat jangan terlalu digunduli. Menggundul orang kayak mandi itu langsung habis segayungan. Amunnya berambut pian kubui ya, nah nang titik itu sedikit ya, ya nang titik ke bawah itu sedikit ya, karena kada digunduli, coba aja gunduli, nah kubui ya kan pasti langsung habis. Lainnya di bawah itu sengaja digundul, coba aja pian bayangkan nih yang benakian nih, misalnya kepala kita tuh berambut kayak apa kami sangkut kami yang di rambut itu kan, bagusnya sudah Allah mengulahkan kita supaya digunduli, makanya kadang nang berambutnya. Nah lakian ini banyak kepala ya, 4 biji kepala. Kenapa? Karena lakian itu harus banyak memikirkan, banyak yang dipikirkan. Kalau binian nggak ada, kada usah memikirkan, gawi aja ya. Bagawi nang mencari duit kah? Ada, maksudnya bagawi maksudnya tuh mengurusi ampunnya seorang aja itu, nah kada usah mengurusi orang. Amun laki ini harus sih mengurusi ya, karena banyak kepala tadi. Nah sudah wajar, sudah sunnatullah ya. Nah kemudian apa amina ahlul qura ayatiyahum aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Kalau tadi malam dalam keadaan kering, kalau yang ini dalam keadaan siang naharan jiharan, jelas benar, tarang benar. Wahum yalhuna wa yashtaghiluna, mereka dalam keadaan bermain-main. Wa yashtaghiluna, sibuk. Nah, bima la yujda ka'annahum yal'abun, seakan-akan mereka merasa kada mungkin juga karena azab. Kalaupun ada azab, amun siang-siang kayak ini kawa kita buka ya. Kan ada kisahnya sudah Nabi Nuh yang lawan anak sidin. Ulun hendak ke puncak aja, ulun hendak buka ke gunung aja. Dan ulun yakin banjir ini kada sampai ke puncak gunung. Nah, tapi apa? Tapi ternyata gelombangnya, ombaknya lebih tinggi daripada gunung.
ya, lebih tinggi daripada gunung. Dan inilah yang akhirnya anak Nabi Nuh mendapatkan tenggelam dalam banjir tersebut. Nah, karena kada percaya, coba aja percaya, umpati jajar abah tadi, umpati jajar Nabi tadi, ya, maka akan selamat. Tapi karena masih menggunakan akal, ya, kita nih bilanya terlalu banyak menggunakan akal, bahaya. Tapi yang punya kada menggunakan akal bahaya juga, sama aja. Artinya akal itu tetap digunakan, tetapi jangan sampai menuhankan akal. Menuhankan akal itu kayak apa? Misalnya kayak orang bekantut ya, kenapa kita harus berwudu? Baik basuh kulitnya aja ya, misalnya. Nah ini orang terlalu menuhankan akal, ya. Yang ngarannya berwudu menjapai dubur tuh batal, bukan berbasuh tuh batal dah. Ibaratnya di sambatnya sudah cukup cukup membasuh aja tuh, nah japai ya itu mungkin batal sudah, biar berbasuh. Menuhankan akal ya kayak itu bang, ya. Orang sakit mata, cocok kan matanya disuntik, matanya luput juga, ya. Orang sakit kepalanya kan dicatuk kata juga, giginya sakit, giginya kan disuntik, kada kau disuntik gigi, munggusinya disuntik kawaya, giginya disuntik kada kawa. Ini terlalu menuhankan akal, ya, kalau menuhankan akal bahaya juga. Nah makanya kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah kemudian di ayat yang terakhir tadi, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman? Apakah mereka aman dari tipu dayanya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang selamat, maka tidak ada yang merasa aman. Tidak ada yang merasa aman melainkan kaum yang rugi, orang-orang yang rugi. Nah, kenapa orang-orang yang merugi yang merasa aman, yang aman? Karena memang seperti itu. Coba kita lihat dulu sahabat. Sahabat itu bilanya mendapatkan ayat Al-Quran turun, walaupun itu ada di dirinya, itu mereka merasa itu diri mereka. Misalnya ada ayat-ayat tentang peringatan, ayat-ayat neraka, mereka akan sedih. Kenapa? Karena mereka khawatir, mereka takutan. Kalaunya orang-orang munafik, ada mungkin aku merasa kayak ini merasa nih bahaya lah, yang ngarannya merasa baik, kada baik, ya, merasa baik itu kada baik, merasa paling bagus kada baik juga, merasa paling alim kada baik juga, merasa paling taat kada baik juga, apalagi merasa wali. Misal bahaya doa aku nih takabul terus wali juga aku nih lah bunika mun kada ambil barakat lawan aku kan siksa Allah ya. Misal nih ada nempan diri kayak itu, atau misalnya ada juga yang merasa tadi aku ini ya urusanku lancar terus. Nah jadi ayat tadi sudah dipadahi kalau aja orang yang beriman, orang yang bertakwa, aku tuh karena urusanku kada pernah ngalih ya. Nah kalau orang beriman ini kada juga merasa kayak itu, walaupun dimudahkan tetap kada merasa. Orang yang beriman itu ketika mereka mendapatkan kemudahan mereka khawatir, jangan-jangan ini istidraj dari Allah. Merasa nyaman hidup di dunia, nyaman terus, tiap bulan, tiap tahun meningkat omset jualan. Ini fadlun minallah ya. Ini nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah. Aku aja karena aku pang beriman. Coba aku pada beriman ya, bisa jadi kena diambil aja hartaku. Nah, timbul imannya karena harta. Padahal orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman akan takut, kebanyakan harta aku harus kusedekahkan. Contoh kayak Abdurrahman bin Auf, kebanyakan harta disumbang akan berataan, sekalinya makin berbanyak pulang. Sumbang akan berhabis hendak bermiskin. Sahabat tuh hendak bermiskin, kita bang hendak bersugih. Ya. Tapi sampai wahini najuan, ulun kada pernah dimanapun ulun kada pernah mendengar orang berdoa kayak doa Nabi. Apa? Allahumma ahyini miskinan
Wa amitni miskinan. Ya, wahsyurni fi zumratil masakin. Kada seumuran orang mendengar. Siapa aja ada pernah orang mendengar lagi di masjid, di musola, di langgar, di negeri mana aja. Ada pernah lagi orang mendengar orang berdoa kayak doa Nabi tadi apa? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang yang miskin. Doa Nabi. Kita ya Allah sugihakan ulun ya Allah, ya Allah berkah bulan Ramadan, lancarkan rezeki ulun ya Allah, banyak harta ulun ya Allah. Habis itu pulang karena melihat di TikTok pulang ya misalnya tetamu Willy Salim dapat satu permintaan ya, aku bila tetamu ulun ini aku meminta duit tuh bang, mau pikirnya ada duit. Wah aku jadi bilanya tetamu anu nih ya, bilanya ada melihat nang ini ya aku harus bersedekah ya supaya dibalasnya 10 kali lipatnya. Nah kan ada konten-konten orang nang itu tuh, lalu seorang berpikir, bilanya aku banyak kayak doang karena bersedekahnya. Tapi sedekahnya bukan karena Allah, sedekahnya karena harta. Nah ini yang bahaya. Orang yang beriman mereka akan khawatir, kebanyakan harta khawatir. Kebanyakan terlalu mudah dalam urusan khawatir, takutan. Itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu seakan-akan mereka setiap amal itu seakan-akan kayak kada diterima. Tapi kalau orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang rugi, mereka merasa diterima terus. Ya, aku nih udah paling baik. Pokoknya bilanya aku sembahyang duha pasti lancar dalam urusan. Bilanya aku sekali berdoa langsung dikabulkan. Hati-hati. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami kata Allah, kami akan sanastadrijuhum, maksudnya dianjurkan. Maksudnya tuh disalajurakan, dinyamaniakan sampai inya lupa. Ya. Sampainya kada ingat lagi, sampai inya lalai. Nah. Dan mereka kada tahu min haitsu la ya'lamun. Kada tahu nih azab itu datang bila kada ingat lagi ya. Kada ingat lagi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak orang pacaran. Orang pacaran kayaknya kada ingat lagi lawan azab yang akan datang. Atau misalnya tiba-tiba Ramadan ya. Tiba-tiba Ramadan. Maksudnya tiba-tiba gitu ada azab. Wah ya aku hendak membawa yang menjat pantai ya. Ya kada ingat lagi kalau pindah di jalan. Di belakang motor truk misalnya, truknya tiba-tiba berkejut. Ngaran tiba-tiba kada tahu. Timbul keranjang belakang truk, hilang kepala. Hilang kepala. Nah, kepala nama hantuk baknya. Habis itu kada tahu pulang di pantai itu kena kejejak apa cika misalnya. Habis orang minum-minum ya kalau. Nah, atau misalnya tiba-tiba ngaran tiba-tiba kita kada tahu. Ngaran tiba-tiba kada tahu bang. Yang tiba-tiba Ramadan juga ada tahu ya pada Ramadan katanya ya. Kan di dalam Al-Quran tuh surah Al-An'am tuh digambarkan kayak itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan peringatan kami, mereka lupa dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim, kami bukakan bertahan pintu. Pintu apa? Nikmat, supaya apa? Ini lalai. Jadi jangan sampai kita merasa bilanya dapat banyak nikmat itu merupakan hasil ibadah kita. Nah, tidak seperti itu. Orang yang beriman kada itu. Bahkan orang yang beriman merasa khawatir. Mereka takut. Mereka takut sekali kalau mengalami hal seperti itu. Jangan itu adalah azab dari Allah. Nah, ini orang-orang yang beriman. Tapi kalau mereka tadi orang yang lupa tadi, nya penyakitnya itu aja kada ingat, coba diingat. Kada menggawe dah. Nya kada ingat benar. Nah, nya kada ingat tadi.
Dibukakan Allah, la fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu, sehingga mereka bersenang-senang, ya, bersenang-senang, bergembira, sampai kada ingat lagi. Orang Pajang tadi kada ingat lagi nya di waktu 10 jam udah begana di situ, kada tahu urusannya. Yang penting berduaan pangdalon ayam. Ujar orang yang pacaran. Ya, kada tahu ia itu sedang bermaksiat selama 10 jam. Kada merasa ia itu sedang mendapatkan azab dari Allah. Ya. Kemudian apa? Hatta idza farihu bima utu akhaznahum, kemudian kami siksa bakajutan. Ya, akhaznahum baghtah. Baghtah itu artinya tiba-tiba. Banyak azab di dalam Al-Quran itu diceritakan dengan baghtatan. Apa? Tiba-tiba azab datang, tiba-tiba musibah, tiba-tiba sakit berdatang. Yang oleh itu tiba-tiba kada datang lah model pengumuman tuh. Esok hari Jumat aku hendak menurunkan azab. Nah, ada dana nggak itu? Semuanya tiba-tiba. Ya. Nah, sedangkan pemahamannya supaya nyamannya kayak ini, ibaratnya kayak orang lah. Kayak kita misalnya nonton TV. Kita nonton TV, main bola nih. Misalnya nih Indonesia lawan apa gitu nah. Wah, rame ya kalau rame. Kada ingat lagi kita lawan yang lain tuh. Kada ingat lagi lawan Tetapasan, kada ingat lagi. Ibaratnya yang di TV fokus semuanya menonton bola. Rame doang dah. Sampai hendak masuk, tiba-tiba pajah lampu. Kayak apa rasanya? Nah, kayak itu modelnya tuh. Lagi rame-ramenya, lagi asik-asiknya, lagi apanya nih? Apa aja orang tuh bahasanya? Aduh, ingat nah. Nang menonton film itu apa lagi? Apa bahasanya tuh? Apa itu? Ingat. Biasanya tuh nah, bilanya biasanya buat menonton drakor lagi tuh nah, lagi anunya apa aja gitu nah. Lagi histerisnya, lagi apa? Lain itu bahasa orang ini. Aduh, gue ingat nah. Pokoknya lagi asik-asiknya sudah, lagi seru-serunya itu nah. Lagi apa? Pokoknya dah gitu bang, dah lagi puncak-puncak kenikmatannya itu nah, menonton TV tiba-tiba pecah lampu atau laptopnya mati atau LCD-nya kada hakun. Lu hambur bertahan. Wah, ya pusang lu bertahan. Kada ada tenangnya, ya tidak ada yang tenang. Kada ada, pasti abut bertahan. Kayak gitu aja gambarannya ada nah. Orang yang mendapatkan yang diistidraj oleh Allah, ingat diberikan nikmat sampainya kada ingat lagi. Kayak Fir'aun ditambah terus oleh Allah Ta'ala. Ini bersyukurkah jadi ditambah? Kadang malahnya kufur. Kenapanya diberi terus? Supaya kada ingat, supaya lalai. Itulah tipu daya Allah. Terus rasai. Nah, hendak lagi. Tak, ya betulnya. Itu tuh gambarannya. Tiba-tiba tenggelam di laut, ya Firaun. Padahal sawat aja hitungannya. Nabi Musa lawan pengikut sidik berjalan dia, buka ya. Sedangkan Firaun pakai alat transportasi ya, kalau pakai kuda. Kata kau menyasar, lucu juga. Namanya sahina. Tiba-tiba tak tutup laut tenggelam. Tiba-tiba mati, ngaran tiba-tiba. Nah, kemudian apa? Di sini ada perkataan Al-Hasan Al-Basri. Dan ini di kitab-kitab tafsir yang lain juga mengutip pendapat Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Al-mu'min, orang yang beriman, ya'malu bit-ta'at, beramal dengan ketaatan itu, wa huwa musyfiqun khaifun wajilun, mereka akan merasa takut, mereka merasa khawatir. Jangan-jangan bahasanya jangan-jangan nih kena nih, jangan-jangan aku diistidraj,
jangan-jangan aku kada diterima nih, jangan-jangan. Nah ini makanul khauf, makomnya apa, makomul khauf, makom atau posisi orang yang berada dalam takut, khawatir. Kemudian apa kata beliau? Wal fajir, seorang pendosa. Ya'malu bil ma'asi, mereka melaksanakan kemaksiatan, mereka melakukan perbuatan maksiat. Wa huwa mutmainnun aminun, mereka merasa tenang, merasa aman. Nyaman ya, aman dah. Ini adalah orang-orang yang pendosa. Ya, lihat di jawaban sahabatku kadeda. Bahkan para sahabat itu merasa mereka yang melakukan kesalahan itu. Contohnya kan Rasulullah pernah juga mengatakan kepada para sahabat, yang di sana cuma ada beberapa orang sahabat. Ujar Rasulullah, di antara bunikam nih ada kena yang menjadi orang munafik. Di antara bunikam nih ada yang munafik. Di sana semua sahabat merasa khawatir sampai meninggal. Tersisa berdua, Abu Hurairah lawan Seikung lagi. Kada ingat ngarannya. Abu Hurairah lawan Seikung. Abu Hurairah ini takutan karena yang pada saat itu yang ada satu majelis dengan Rasulullah nang disambat Rasulullah tinggal berdua lagi, nang lainnya nyata sudah beriman. Kenapa? Karena tatamu lawan Rasulullah. Karena sejaman lawan Rasulullah, meninggalnya sejaman lawan Rasulullah, dan Rasulullah sudah menjamin amun Rasulullah menyembahyangi pasti sudah. Nah, jadi berdua ini Abu Hurairah ini takutan benar. Jangan-jangan aku. Kenapa? Karena yang Seikung ini orangnya hafiz Quran, yang Seikung ini banyak hafal hadis. Sedangkan Abu Hurairah hanya hadisnya saja tuh, pada saat itu hanya hadisnya. Nah, kemudian takutan benar Abu Hurairah. Akhirnya tiba pada saat itu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada seorang yang mengaku nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, salah seorang di antara ini tadi yang namanya Wan Kadingat tadi, ini mendukung Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu apa Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan? Lihat ini sahabat Rasulullah yang hafal Quran, yang banyak hafal hadis, ini mau empat ya kok. Buni kemal kadalah timbul banyak yang beriman lawan nabi palsu tadi. Disitulah hanyar Abu Hurairah merasa nyaman. Mudah-mudahan aku kada termasuk. Nah, berarti inya nih. Lalu Abu Hurairah di situ mengambil kesempatan untuk ikut perang. Nah, memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, jadi kayak itu buat sahabat pun merasa khawatir, merasa takutan. Ya, kita orang yang beriman akan merasa tenang pada saat apa? Akhirul hayat, pada akhir hayat kita. Di dalam kehidupan kita, kalau yang memberikan ketenangan itu adalah hati kita, insya Allah kita termasuk orang yang selamat. Tetapi kalau yang memberikan keamanan, memberikan kepercayaan, terjaga selamat itu adalah akal, ini adalah setan. Ya, itu adalah bisikan setan. Sehingga merasa kada perlu lagi belajar, sehingga merasa kada perlu lagi beribadah, sehingga merasa kada perlu lagi taat lawan Allah. Nah, beda dengan orang yang beriman, dia akan selalu meningkatkan, dia akan selalu berusaha meningkatkan kepercayaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang kuat imannya, keyakinan kita kepada Allah, termasuk hamba Allah yang bertakwa, dan ini pun merupakan buah daripada hasil puasa kita selama 1 bulan ini, dan mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan ceramah agamanya pada hari ini. Kemudian acara ketiga, Ustadz yaitu sesi tanya jawab. Untuk satu pertanyaan kepada peserta, silahkan angkat tangannya, sebutkan nama dan asal halaqahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Jamaluddin dari Khalaqah 1. Tadi ulun mendengar tadi kan dijelaskan tentang orang yang beriman dan bertakwa. Nah, di sini ulun hendak bertakwa untuk bagaimana sih yang dimaksud orang yang beriman dan bertakwa. Lalu apa perbedaannya dari orang yang beriman dan bertakwa tadi? Dan di situ juga ulun tadi mendengar Allah memberi balasan atau ganjaran kepada orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah. Nah, ulun yang hendak bertakwa untuk kan tadi orang yang ingkar itu kan tadi orang yang bertakwa dan beriman. Apakah sesudah orang-orang itu mendapat balasan yang setimpal, atau orang itu akan mendapat balasan yang setimpal juga dengan keimanan dan ketakwaannya tadi kepada Allah? Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, kepada yang ikhwatnya yang ingin bertanya, akhwat, kepada satu orang, bersilakan. Mohon sebutkan nama serta halaqahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busain Abdullah dari Halaqah 2. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan kan dikutip dari Al-Hasan Al-Basri tadi, bahwa seorang pendosa itu dia merasa tenang dan aman. Nah, begitu juga kalau kita mendapatkan nikmat, biasanya kita itu kurang sadar akan ujian nikmat itu. Terkadang kan kita lebih sadarnya pada ujian yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita kecewa, kita lebih sadar di situ. Tapi terkadang misalnya kayak ulun nih merasa nyaman benar guring kayak tenang. Tapi bahkan sampai ketinggalan sembahyang, sampai kayak ini. Nah itu kan termaksud ujian nikmat kayak tenang, ujian nikmat guring dan lain-lain. Nah, kayak apa caranya supaya kita ini bisa menyadarkan atau mencambuk diri kita sendiri begitu kan, kalau orang lain belum tentu bisa menegur kita. Terkadang kan dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kiatnya? Begitu Ustaz. Salah hilas yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para penanya. Mungkin silakan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, insyaallah di sana sudah menjelaskan siapa orang yang beriman sebenarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Apa ayat sebelumnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau misalnya seseorang ingin mengetahui apakah dia beriman atau belum, ingat ayat itu. Idza dzukirallah, jika disebutkan nama Allah, jika diucapkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati. Bergetar hati itu apakah misalnya kayak gitu, bergetar, menggigil, kada. Tapi orang yang wajilat qulubuhum itu apa? Ketika mendengar nama Allah dia langsung memperhatikan. Makanya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kenapa? Karena itu bentuk, ya, ketika dibacakan Al-Qur'an kita harus mendengarkan, kita harus memperhatikan. Itu merupakan bentuk wajilat qulubuhum. Ya, ketika dibacakan ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, keimanan mereka akan bertambah. Nah, inilah jika kita ingin bercermin, apakah kita sudah beriman, apakah belum? Nah, apakah kita sudah beriman yang sebenarnya, apakah belum maksimal? Kalau masih belum, misalnya ketika diucapkan nama Allah kita masih belum belum merasakan
chemistry kah orang tuh? Iyalah, kayak belum ada getarannya modelnya gitu nah. Bahasa getarannya itu modelnya tuh pas gambarnya kayak ini. Kita misalnya ya kalau berisi seorang idola, nah berisi idola, atau yang mudah dipahami anak-anak muda tuh ayang lah misalnya. Nah, ayang, bilanya dia sampai karena langsung memperhatikan, misalnya membaca buku kah, mendengar ngaranya siapa nih mandir nih, atau misalnya pas membaca buku ada ngaranya, ada, misalnya, nah modelnya kayak gitu. Ya gambarannya kayak itu bergetar hati. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dan mereka bertawakal kepada Allah. Nah, itulah ulaika hum alladzina yuqimuna shalah. Ada lagi sambungan ayatnya, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan harta yang mereka dapatkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ya, dan ampunan dari Allah, dan rizqun karim, rezeki yang mulia. Ya, kalau dapat rezeki semuaan dapat. Orang kafir kan dapat dia rezeki, tapi kalau rizqun karim, hanya orang yang beriman yang dapat rezeki yang mulia. Itu hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Apa bedanya? Orang yang beriman ketika mendapatkan rezeki yang mulia, rezeki itu yang dapat membuat dia semakin beribadah, semakin taat kepada Allah. Tetapi kalau seseorang mendapatkan rezeki, dia semakin jauh dari Allah, itu bukan rizqun karim. Nah, itu bedanya. Ya, kemudian dengan takwa. Nah, kalau gambaran takwa itu ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177, ya. Panjang ayatnya, bisa nanti dicek di sana, ya, bisa dilihat tafsirnya, tafsir Kemenak bisa. Nah, kemudian bedanya apa? Orang yang iman dan takwa tadi, iman dan takwa, iman itu akarnya, takwa itu buahnya, nah, pohonnya. Jadi iman itu akarnya, amal soleh itu pohonnya, takwa itu buahnya. Nah, itu. Jadi orang yang beriman itu akarnya, iman itu akarnya, pohon ini adalah amal solehnya, sedangkan takwa adalah buahnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian apa tadi? Yang ingkar tadi. Ya. Nah, bahasa di Al-Quran tadi walau itu seandainya, artinya kada. Jakanya ikam najatullah ke masjid, artinya itu ke masjid kada ya. Nah, jadi bahasanya itu. Sebenarnya mereka itu tidak beriman. Mereka itu tidak beriman, mereka itu tidak bertakwa, jadi mereka mendapatkan azab dari Allah dan mereka tidak mendapatkan pahala. Ya, yang makanya kita ada juga dilarang untuk selalu berandai-andai. Itu kada boleh. Bahajakannya aku jadi isi laki kayak si anu tuh ya, kada boleh. Tuh ngaranya kada bersyukur. Ujar nang lakian bang bah ya, jakap jadi biniku tuh aja. Nah, ada boleh juga tuh, kada bersyukur ngaranya lawan ada. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi ya dari perempuannya, masalah apa tadi, syukur lawan sabar lah. Nah, maka dari itu Rasulullah katakan ajaban li amril mu'min, sungguh ajib ya. Sungguh luar biasa orang yang beriman ini. Kenapa gerak? In asabathu syarra, jika dia mendapatkan musibah, syarra keburukan,
sabar, dia bersabar. Ya. Nah, jadi wa in asabathu sarra in asabathu sarra'u syakara. Jika dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, dan jika dia mendapatkan kemudaratan, kesusahan, kesukaran, dia bersabar. Sabar. Atau kama qala Rasul. Jadi kalau kita supaya ingat, makanya bedanya tadi di sini, orang yang beriman bilanya dapat nikmat, misal dapat rezeki nomplok 10 juta. 10 juta itu dimanfaatkannya untuk berhura-hura. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan bersyukur. Kenapa? Karena dengan syukur itu merasa rezeki ini dari Allah. Kalau orang yang khosir tadi, orang yang rugi, dia meyakini bahwasanya rezeki yang didapatkannya berkat hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu bedanya dulu, supaya kita ingat tuh, supaya kita tahu bersyukur di sana. Jadi kalau misalnya ada yang merasa aku nih jadi lancar berusaha, aku nih jadi lancar berdagang, aku nih jadi lancar semuanya, ini karena aku juga, nah aku pintar, aku cerdas, aku banyak link, aku ini. Nah, kenapa? Karena dia merasa semuanya itu dari dirinya. Sedangkan orang yang beriman, mereka meyakini lillahi ta'ala, dari Allah. Alhamdulillah. Makanya bila dapat nikmat, alhamdulillah. Kita supaya ingat, oh ya alhamdulillah. Bila dapat makanan, alhamdulillah. Dapat duit, alhamdulillah. Dapat paket sembako ya, alhamdulillah. Kada dapat makan sama hiri. Nah, ini kada dapat jeleng ke orang, ya kada bagi-bagi. Ini lawan itu harus ya bagi ya. Orang berbagi kesan doa apa, seorang doa apa kada? Hendak jadi duafa juga kan, hendak jadi fuqara juga kan, hendak jadi orang fakir juga kan, hendak jadi orang miskin juga kan. Ini banyak orang-orang mental kayak ini. Mental miskin ini bahaya. Berduit tapi mental miskin. Lebih baik kada berduit tapi mental kaya. Itu yang luar biasa. Mental kaya ini ngalih kan. Apalagi tuh wadah kita nih. Yati jadi BLD. Pencairan BLD rancang HP bagus-bagus, anyar-anyar. Di tangan emas 1 kilo bisa. Turun no sampai ke siku emas. Ibaratnya ya bang. Kalung ya umah. Baju yang bagus-bagus bermerek. Kada mau nang model di pasar lama tuh, ada mau ya. Itu model lawas ya, pasar lama, pasarnya mungkin lawas ya, lama. Nah, ini orang yang kada bersyukur tadi. Tapi kalau orang yang bersyukur, artinya dia selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Dapat nikmat, Allah juga memelancari. Alhamdulillah. Jadi makin beribadahnya, makin rajinnya, makin taat. Ini orang yang beriman tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Kada termasuk lagi, mudah-mudahan kita jadi semakin beriman ya. Yang termasuk model kayak kada ya kalau lah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, jadi semakin meningkat imannya. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Kemudian acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Rizal Mansuri. Kepada Ustaz dipersilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. آمين بالله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا الاخلاص في العلم والعمل ينفينا الشرك وفي جميع الطاعات والعبادات برحمتك يا ارحم الراحمين يا محول الاحوال حول حالنا سنحا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini.
Ulun pamit undur diri, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.